Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbah haji dawati was salatil qa'imah ati Muhammadil fasilati wal qadir wa ba'th maqaman mahmudan ladhi badak. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala ayatul ukhar Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah sallam ittaqillah wa haitsuma kunta. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah telah mengkaruniakan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, di Masjid Nurul Jannah ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita umat Islam, yakni melaksanakan sholat Jumat yang insya Allah akan dilaksanakan secara berjamaah. Semoga salawat dan salam kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita ya yang tetap istiqomah mengikuti ajarannya hingga yaumul qiyamah. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebelumnya khotib berwasiat terutama kepada diri pribadi kami, marilah kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni tunaikan, laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan mencontoh daripada suri teladan kita, yaitu Muhammad Rasulullah SAW dalam pelaksanaan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, ada dua momen yang sedang tren pada saat ini. Yang pertama adalah sedang dalam bulan Rajab, itu tanggal 27 Rajab hari kemarin, itu hari Isra dan Mi'raj daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan satu tujuan, yaitu menerima perintah sholat 5 waktu. Beliau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat itu. Sebagaimana kita pahami bahwa ada 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjidil Haram, ya. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Yang ketiga adalah Masjid Nabawi, masjidku, kata Rasulullah SAW. Ini sangat dianjurkan. Nah, sekarang para hamba yang berbahagia, 2 masjid suci umat Islam, alhamdulillah aman. Masjidil Haram, Masjid di Madinah, ya. Yang tidak aman sekarang adalah Masjid Aqsa di Palestina. Sekarang secara fisiknya dikuasai sepenuhnya oleh orang-orang Yahudi. Ibadah pun susah di sana, diawasi oleh orang-orang Bani Israel.
orang Yahudi, kejam. Padahal itu adalah tempat suci daripada umat Islam. Perlu kita pahami para hamba yang berbahagia, bahwa masjid ini berkali-kali ya dikuasai. Pertama dikuasai umat Islam, dikuasai Nasrani, dikuasai umat Islam, sekarang dikuasai oleh Yahudi. Masya Allah. Padahal itu adalah masjid kaum muslimin, hak guna, hak daripada kaum muslimin untuk mengelolanya, untuk tempat ibadah. Tapi menjadi rebutan, masing-masing mengakui bahwa Masjid Al-Aqsa adalah milik Yahudi. Ya. Padahal masjid, namanya masjid adalah tempat orang Islam mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sekedar kami sampaikan keadaan Masjid Al-Aqsa ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah segera memberikan kekuatan kepada muslimin untuk mengambil alih Masjid Al-Aqsa ini, sehingga berada di tangan muslimin, sehingga saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana leluasa untuk melaksanakan ibadah. Sekarang kalau sedang melaksanakan ibadah ditodong dengan senjata, bagaimana aman, bagaimana nyaman ibadah? Maka sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh muslimin dan muslimat, ya, umumnya dunia, khususnya yang ada di Indonesia, mari kita berdoa, ya, mohon kepada Allah dengan ikhlas karena Allah semata. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin, sehingga saudara-saudara kita, bahkan kita bisa berkunjung dengan bebas di Masjid Al-Aqsa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, para hamba Allah yang berbahagia, keadaan umat manusia pada umumnya seluruh dunia sekarang sedang dilanda oleh musibah, ujian yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya berkepanjangan. Di Indonesia aja lebih dari 1 juta yang wafat, yang meninggal, belum yang sakit. Masya Allah, ini merupakan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, supaya kita bersabar. Ya, siapa di antara kita yang sabar, yang lebih baik amalnya, ya kan, meninggal sekarang sama 10 tahun yang akan datang, nggak ada masalah. Yang penting kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Jadi kita dihadapkan dengan ujian, dihadapkan dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terdapat dalam Quran surat 21, surat Al-Anbiya ayat yang ke 30 sekian, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Wa nabluukum bisyarri bil khair fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa. Ini ayat ini sudah tidak asing lagi baginya. Seperti halnya dalam surat Al-Imran ayat 185 juga sama. Kullu nafsin ja'ikatul maut. Wa nabluukum, kami menguji kalian bisyarri, dengan kejahatan, dengan keburukan. Nih, yang kita hadapi sekarang adalah ujian berupa keburukan. Tidak bebas kemana-mana, kemana-mana pakai masker, mau bersalaman aja jadi hambatan, mau bersilaturahim pada sanak saudara susah, ya kan? Selalu khawatir, ya kan, karena wabah corona yang sudah menyebar kemana-mana, tidak terkecuali. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita yang hadir ini masih diberi kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji dengan keburukan, diuji dengan kejahatan,
yang tidak mengenakkan bagi kita, ya kan? Bagaimana enak, ya kan? Mau bersilaturahim pada keluarga susah, ya kan? Jalan ke sana kemari khawatir, takut kena virus, kena wabah. Khawatir saja. Memang dianjurkan. Pada mulanya memang udah kesalahan, sekarang udah menyebar, udah susah untuk menanganinya kecuali Allah mencabut wabah ini. Kecuali Allah mencabut wabah ini, baru bisa berhenti, ya kan? Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, tobat terhadap tingkah laku kita, ucapan kita, niat kita kan berlawanan dengan hukum Allah, aturan Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tobat, insya Allah dengan tobat Allah akan mengangkat penyakit ini, Allah akan menghilangkan wabah ini, insya Allah, ya. Tapi ini sudah 1 tahun lebih, ya, Masya Allah. Ini satu-satunya wabah yang paling lama. Flu burung segala macam dulu paling 3 bulan 4 bulan selesai. Ini udah 1 tahun lebih, masih terus. Kian hari kian banyak yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga kita, ya, dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah, ya kan? Untuk menjadi orang yang husnul khotimah itu perlu beberapa faktor yang kita lakukan, perlu kita lakukan. Di antaranya berzikir kepada Allah, ingat, ya, tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa menyainginya, tidak ada yang bisa menandingnya kebesaran, keagungan, keperkasaannya kecuali Allah itu sendiri. Masya Allah. Inilah makanya kita harus banyak memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, ya, agar kita meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Begitu, hamba Allah. Jadi dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sebaliknya, ya kan? Jangan sebaliknya. Yang kedua, diantaranya itu banyak membaca Al-Quran. Insya Allah orang yang banyak membaca Al-Quran, mengkajinya, memahaminya, mengamalkan isinya, insya Allah nanti, ya kan, kalau dipanggil Allah dalam keadaan sakratul maut, itu insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ciri-cirinya apa sih? Sakratul maut itu untuk husnul khotimah, ciri-cirinya, ya kan, Masya Allah. Di antaranya para hamba Allah, di keningnya itu keluar keringatnya, Masya Allah. Ciri-cirinya itu. Kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Bagaimana kalau sekarang kita belajar, hafal di luar kepala, tapi tingkah lakunya bertentangan? Ya mana mungkin. Yang menggerakkan lisan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung dari amal perbuatannya selama kita hidup. Jangan sudah sakratul maut baru ingat, ya nggak bakalan. Sebaliknya yang husnul khotimah, yang su'ul khotimah, ya kan, yang su'ul khotimah mati dalam keadaan susah, diajarkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, mukanya dia geleng-geleng, mengeluarkan kata-kata yang kotor. Makanya kalau kebiasaan kita ini para hamba Allah, kalau orang udah meninggal, kita berdoa,
semoga husnul khotimah. Bagaimana husnul khotimah? Dia sudah wafat, dia sudah meninggal. Ketika sakaratul maut itulah kita berdoa, semoga beliau dalam keadaan husnul khotimah. Begitu. Jadi jangan sudah meninggal baru didoain husnul khotimah, ya nggak bisa. Nih para Allah. Jadi semoga kita ini ya tergolong sebagai orang-orang yang nanti dipanggil Allah ketika kita mau meninggal, ya itu kondisi kita dalam keadaan istiqomah, ya, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi orang yang istiqomah, sehingga menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, itu bisari wal khair fitnah. Kebaikan diuji dengan kebaikan, ketentraman, keamanan. Bertahun-tahun kita aman, bertahun-tahun kita tentram, tidak ada gangguan dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, nggak ada gangguan, aman, enak tidur, enak makan, enak istirahat, tidak ada gangguan, cukup kebutuhan hidupnya, sandang dan pangannya cukup, tidak ada yang kurang. Ini tidak sadar kita ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitnah itu cobaan. Ya. Bagaimana kalau yang ingat? Ya alhamdulillah. Ingat kalau dia banyak uangnya, ya banyak hartanya, dia infakkan, dia zakatkan kalau sudah sampai nisabnya. Ya, kalau belum sampai nisabnya, ya dia infak untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini para hamba Allah. Jadi mumpung umur kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan harta kita, tenaga kita, pikiran kita untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan takwa, ya, menjadi orang-orang yang beruntung nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian akan dikembalikan, ya, akan kembali kepada kami. Maksudnya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita alami, apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, ya, apa yang kita manfaatkan selama hidup di dunia. Umurnya berapa? Berapa lama dia beribadah, mengibadati Allah? Berapa lama dia mengikuti hawa nafsunya, ya, sehingga berat mana nanti amal ibadahnya. Ini para hamba Allah yang berbahagia, ya. Sekali lagi mari pada kesempatan ini mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasa' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabban syaghira. Rabbana la tu'akhidhna in nasyina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilil jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر.